Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di personal meeting sama Informal Project sama saya Ihsan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol sama Mbak Rara. Masih teman seputar satu kampus saya. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti sama dia. Ini kita nunggu dia dulu, nunggu dia online. Dan nanti akan kita invite untuk join di sini. Mungkin sebelumnya apa kabar buat teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan karena walaupun kayaknya sekarang udah turun ya COVID ya, semoga sih ya, tapi jangan kemudian kita lalai dan mengabaikan protokol kesehatan. Halo Mbak Yuris Sabrina, halo, semoga sehat-sehat selalu. Kita sedang menunggu narasumber kita. Mana ya nih? Apa kabar nih Mbak Yuris? Apakah sehat dan bahagia minggu ini? Mana ya? Pergi dia. Oke, wait. Kita menunggu Mbak Rara. Gimana ya? Apakah kita harus bernyanyi? Kita nyoba. Oh, halo. Apa kabar bro? Baik gak kabarmu Mas Devaldi? Wah, ini Mbak Rara, Mas Azam. View. Oke. Bisa belum? 1, 2, 3. Hai. Halo. Bentar. Ini tuh bisa nggak sih pakai filter aja? Hah? Filter apaan? Biar cantik. Udah cantik lah. Halo Putri. Apa kabar teman-teman? Cuma filternya kamu halo. jadi Apa? putih banget tak? Putih banget Putih ya? banget. Oke, gini. Ini? Mukaku jadi Ya. aneh. Udah, biasa aja. Ya gitu toh. Halo Ini Put. untuk Apa menutupi kabar? keburukan. Hai Putri. Ini gimana sih? Aku malu. Halo Ya Eci, udahlah ya, nggak usah ya. Naura. Kok banyak nih teman-teman kita. Iya. Intan Dwi. Rame ya. Ramai sekali ya. Saya kaget. Kayak gebiar BCA. Ada Loh, konser dari personal mana? meeting apa gebiar BCA ya? Halo Azam. Iya. Ya Allah, Tasya lagi. Ih, gue liat Kenapa sih? aku Itu minum kenapa? coklat. Gue pikir kamu ompong tau gak sih? Ini nanti jangan di share, boleh nggak sih? Lah, di save dong. Hai Eci, kangen bingit aku juga. Eci apa kabar? Siapa aja ya? Intan, Ci, Naura. kabarnya gimana Ci? Ini cara tahu siapa yang join siapa sih? Hai Itu Audra. yang Oh di iya udah kanan tahu. atas tuh. Udah tahu. Hai Naura. Oke. Hai Mas Uno. Hai Devaldi. Siapa tuh Hai Americano? Intan. Ya, kita salam-salam dulu. Halo, Sakina. Ini si Audra yang by Dempsey itu saudara aku. Ini saudara kamu? Ya, keluarga aku. Mantap nih. Banyak banget keluarga. Ada kakakmu gak nih? Belum, tapi mamaku katanya mau join. Waduh. Sportif ya. Yoi, keren banget di keluarga. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, masih hidup. Masih hidup, bagus. Tunggu ya. Duh. Bentar, ini nih kameranya emang nge-zoom apa gimana sih? Iya, Emang ini juga punyaku jadi gede aku banget kan? pengen pakai filter aja boleh ya sih? Aneh. Aduh, Ya tapi boleh. putih banget ya.
Hmm. Ya udah lanjut, nggak apa-apa. Ini kita mulai aja Oke. yuk. Bu, Gimana sih ada caranya? Astri, Astri, anak Bali. si Harvest Moon. Ciar Wismun. Halo Dimas Aji. Halo. Eh, kamu pernah kena COVID belum sih? Pernah. Oh pernah. 2000 berapa ya? 2020 Desember. 2020 dong. Emang 2019. Iya, 2020 aku kena COVID satu keluarga. Masuk keluarga. Berjamaah. Sekakak-kakakmu juga. Oh enggak. Tadi sama kayak aku. Kan juga sekeluarga sih. Kamu juga kena ya? Pusing. Kamu juga Iya. kena? Dan Bergejala nggak? mm-mm, Oh ya? bergejala Aku semua. juga sih. Parah. Terus, aku Sampai juga. kamu itu Kamu enggak sakit sampai apa? apa? Kamu Sampai dulu. perut sakit. Terus jadi Iya, kayak mencret gitu. iya. Iya, aku Parah sumpah. diare. Terus kamu kalau bernafas sakit nggak hidungnya? Iya. Jadi kayak flu banget. Iya kan? Iya, aku juga. Terus Sakit kayak kan? hilang Di sini perasa tuh gitu sakit loh. banget. Iya, heeh, bener-bener Ya, bener. anosmia. Sama Mm-mm. pegel-pegel tuh badan. Iya, ya Allah itu Kayak demi gitu. apa sakit Halo Elda. sakit paling sakit kayak sakit masuk angin lebih sakit gitu loh. Sakit masuk angin, Iya, ngerti gak sih? benar, benar. Kayak lebih sakit dari kita Iya, masuk angin banget gitu loh. benar. Dan hari ke-10 Iya baru kan? enak. Gila ya. Iya, bener-bener. Nah terus tuh kayak kamu kapan sih kenanya? Aku akhir Juli kemarin. Belum lama. Oh masih baru. Ya, kayaknya sih varian Delta itu deh. Oh katanya lebih sakit Yang sih. Kalau aku kayak masih tiba-tiba yang menyerang. original. Aku yang masih original. Tuh. Original. Bagus. Original. Tapi masih awal-awal. Siap-siap. Hai Intan, hai Andra, hai Kemal. Banyak ya yang namanya Intan. Iya, ini kayaknya soalnya aku debut gitu gak sih? Kamu baru pertama, Po? Iya. Gini. Belajar Ya, live dulu tuh debut aku pakai pertama second di account ini. informal lah. Iya. Muhammad Amirul. Halo. Halo. Itu adik kelas ya, anak 2000 berapa sih bawa kita 2016 ya? Ya nggak sih? Tapi Hmm. tapi dia lebih tua daripada aku. Loh? Iya. Ya kan Kok Amirul? bisa? Oke. Kemarin si Rara tuh sempat cerita ke teman-teman kalau tangannya tuh nge-freeze atau apa gitu. Itu kenapa tuh? Aneh banget tangan nge-freeze. Oh itu frozen shoulder. Jadi aku anak udah cerita aku kayak baru ada project baru gitu loh. Nah, terus Hmm. maaf ya Mirul kita omongin online. Gibah online. Santai Amirul. Insya Allah nggak viral kok. Nah, lanjut ya. Jadi habis itu karena aku lagi ada project. Nah, ini kan kerjaanku yang di project ini tuh kayak aku tuh masih baru kayak belum ada pengalaman sama sekali gitu loh, Saran. Nah, terus Hmm. tanggal 17 Agustus kemarin itu kan peluncuran website. Iya, tapi Hmm. maksudnya belum rilis aplikasi, baru websitenya aja yang tapi itu karena berhubung kan aku desainer di sana. Nah, berhubung desainernya cuma aku doang. Kamu tahu kan? Waduh. Tahu dong. Tahu lah. Kayak gitu. Yoi. Aku jadi kayak maksudnya kan aku masih ada kerjaan utamaku. Nah, misalnya jam 9 sampai jam 5 aku kerja. Nah, nanti jam 7 aku mulai meeting, terus mulai kerja desain-desain gitu. Nah, akhirnya aku lupa waktu sama kepepet deadline juga sih sebenarnya. Terus ya udah deh, akhirnya frozen shoulders. Terus akhirnya aku cuti seminggu.
Waduh, Iya. lama juga ya. Itu berarti tuh karena apa? Karena tangan kita Kayak terlalu kayaknya karena postur tegang. tubuh yang kurang baik gitu nggak sih? Tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Sebenarnya aku nggak ngerti Hmm, sih, aku nggak ngerti itu apa klaim penyakitnya tuh frozen shoulder apa enggak, tapi aku kayak tanya ke kakakku gitu kan, kakakku kan kebetulan dokter, terus habis itu mm, karena aku parno banget kalau mau ke rumah sakit, akhirnya ya iya udah sih kamu serem. istirahat. Nanti frozen shoulder sembuh kena covid kan. Iya, Iya kan, ya udah akhirnya aku betul. ini, akhirnya aku itu deh apa namanya di rumah aja tapi cuti terus istirahat gitu. Itu sih kayaknya gara-gara Oh, kamu ngerti nggak sih kayak orang tengeng gitu loh San? iya tahu tahu Ya tahu. kayak orang tengeng tapi tuh kayak tangan kanannya juga nggak bisa gerak sepunggung-punggungnya juga gitu. Oh ya Allah. Iya makanya Berarti cuman itu tuh rasanya cuma sekedar nggak bisa gerak atau sakit juga? sakit sakit juga dong. Oh sakit. Oh, itu Hai berarti Kenji, teman-teman yang ini Kenji Kak teman Viga aku, Kak Viga lagi. posisinya di kota apa tuh? Aku di Jogja, lagi di Ale Jogja. Hussein, Kenji, Mark Terus Hussein lanjut ini dari lanjut. Lampung. Oh Husan dari Oke. Lampung ya. Mbak Cynthia, Mm-mm. Mbak Cynthia kakaknya Kenji. Dia senior aku waktu SMA. Ini uh Reuni. anak-anak BMD nih, reuni BMD nih. Nah oke. Nah, tadi kan Rara udah nyebut tuh bahwa Rara tuh lagi punya project baru gitu kan. Uh, aku sebut nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sekalian iklan boleh gak sih? Ya nanti dikirimin Biar banyak voice-nya. yang join. Soalnya kalau nggak apa kalau target yang join belum belum mencapai target, nggak berhenti kampanyenya nih. Capek desainernya nih. Uh, gila. Nggak bakal Namanya berhenti Jejalin kampanye. teman-teman, startup baru. Launchingnya Kalau launchingnya websitenya sih udah Oktober ya. launching 17 Agustus kemarin, tapi untuk aplikasinya baru Mm. rilis bulan Oktober lah, insya Allah tanggal 28 kalau lancar semuanya tapi. Oh 28 Oktober bagus sumpah Hmm. pemuda. Berarti itu yang Nanti aku desain jangan logonya ngomong kamu tanggal tuh, apanya? yang Apa? desain logo, Oh bukan, kalau logo karena kan aku yang desain joinnya tuh logo. telat. Aku join join jadi tim jejalin tuh kayak bukan dari awal gitu loh. Jadi pas logo itu udah ada, aku baruin karena kebetulan yang senior grafiknya, desainernya itu dia sekarang Oh, lebih fokus ke UI UX-nya. Jadi makanya aku datang mm. gitu. Oke oke. Ini aku di situ Itu patah-patah nggak? Kamu di sini patah-patah? udah enggak sih tadi aja. Udah nggak? Oke. Enggak. Nah, ini Hai kan Reva, sebuah startup hai baru Vika. ya, Ra. Itu kan Insya Allah. gila banyak banget temennya Rara ya. Nah sebenarnya itu tuh mau bergerak kemana sih, Ra? Yang namanya jejaring tuh sebagai Hmm, sebuah media sosial atau uh-uh. e-commerce atau Dia rencananya. Thank you Happy. Jadi rencananya itu jejalin itu dia combine gitu loh antara sosial media dan hmm. e-commerce. Jadi nanti kita bisa bersosial media, tapi kita juga bisa sambil melakukan jual beli di aplikasi itu gitu. Tapi mungkin Hmm. mungkin dalam waktu dekat baru sebagai bentuk sosial medianya aja dulu. Maksudnya untuk Hmm. e-commerce-nya menyusul gitu. Nah untuk yang e-commerce tuh modelnya gimana? Maksudnya misalnya bedanya sama Tokped gitu lah. Nah, yang jadi kita fokusin, jadi sebenarnya itu awal mula jejalin itu adalah kayak perkumpulan orang-orang Indo yang ada di luar negeri gitu loh San. Terus Kamu mereka orang luar ya, bagus. orang Jogja.
Iya, Terus iya, iya, paham, paham. terus habis itu mereka pakai podcast, kok podcast apa san yang kemarin tuh. Clubhouse atau Ya, mereka pakai Clubhouse. Clubhouse. Terus habis itu dari Clubhouse itu mereka kayak sering kayak pertama cuma sharing-sharing aja. Nah, terus yang orang yang sekarang jadi project manajernya Jejalin itu tuh dia cerita dia tuh orang di Jerman tapi dia mau balik ke Indo. Nah, di situ dia bingung kayak mau barang-barangnya dia tuh mau dikemanain gitu loh. Hmm. Terus akhirnya muncullah dengan berbagai macam masukan, akhirnya muncullah ide gimana kalau kita bikin platform yang kita bisa menghubungkan semua orang Indo yang ada di berbagai macam dunia gitu loh. Maksudnya Oh, kayak I misalnya see, kita I di see. toko, kayaknya di Tokped tuh kayak, ya kayaknya Tokped juga ngirim ke luar negeri nggak sih? Nggak ngerti juga sih. Maksudnya tapi itu kita pengen Hmm. jaringannya kita tuh lebih luas gitu loh San, kayak bukan cuma hanya untuk dari antar kota apa antar pulau aja, tapi kalau bisa sih antar benua, bisa orang-orang tuh bisa Jejalin tuh bisa bermanfaat untuk orang-orang Indonesia gitu sih. Oh, oke, Gitu. oke, I Oke. see. Berarti cara jangkauannya yang lebih luas gitu ya. Insya Allah lebih luas. Hmm. Nah, Karena kayak sebenarnya kita ini tuh bener-bener ah, ini sih, sorry ya motong, kayak kita tuh bener-bener hmm, concern kayak apa sih, kayak kalau dari pengalaman orang-orang tim ngejalin tuh yang kan mereka yang di luar negeri tuh untuk pertama kalinya saat di luar negeri tuh mereka bingung gitu loh San, kayak mereka tuh hmm, mereka mau laundry baju di mana, mau beli beli kursi di mana gitu-gitu kan mereka bingung. iya, 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 benar. Kita harapnya itu Jejalin bisa menjadi platform yang untuk menghubungkan kalau misalnya kita lagi di negara Jepang, kita ngerti kayak mau beli kalau laundry baju di mana. Jadi kita terhubung satu sama lain gitu sih harapannya. Oh, bagus. Berarti kalau misal kita mau S2 di Europe Hmm, gitu misalnya, kita kebingungan harus cari perabot di mana, kita punya teman hmm, dari Indonesia gitu ya, yang kita bisa bener terhubung di situ banget. lebih mudah. Bahkan Oke, bahkan kamu bisa mencari informasi tentang S2 pun lewat Jejalin juga bisa gitu rencananya. oh, keren, Cek keren, aja keren. Instagramnya Jejalin guys, Iya, jejalin.com. bagus. Buka storyku aja terus di tag gitu, nanti ada akunnya juga. Mantap. Nah, ini sebenarnya speaking of startup gitu, eh, aku tuh ada satu pikiran bahwa aku ngerasa ini kan, buat teman-teman yang belum tahu, Rara ini juga punya profil pendidikan di jurusan arsitektur. Nah, makanya ada pertanyaan dariku yaitu bahwa sebenarnya aku ngerasa tuh gini, Ra, bisnis arsitektur tuh menurutku masih sebagian besar masih konvensional, bisnis as Iya, usual aja gitu. Nah, aku kepikiran bahwa mungkin nggak sih kemudian itu tuh bisnis arsitektur yang ada sekarang itu tuh ditransformasikan ke startup atau apa gitu, entah entah dalam bentuknya gimana, aku belum belum ada pikiran sih, cuman ada nggak sih peluang untuk bisnis arsitektur untuk ke sana menurut kamu? kayaknya sih kalau menurut aku tuh pasti mungkin aja deh, kayaknya kalau dekor rumah itu tuh juga buat interior nggak sih? Oh iya, dekor rumah, Iya kan, benar-benar. maksudnya kalau untuk Hmm, interior bisa, kenapa untuk mendesain bangunan nggak bisa gitu sih? Harusnya semuanya bisa, ya kan? Kamu yang mulai aja harusnya ya. informal aja nih, informal informal arsitek, ya kan? Gila. Karena mumpung belum ada gitu loh, kamu jadi pelopornya gitu bikin startup arsitek, tapi kayaknya Hmm, ada deh San, tapi nggak ngerti ya. Tapi aku pernah ada satu website gitu, tapi ini bukan arsi, tapi ini kayak graphic design gitu, kayak hmm, itu tuh websitenya tuh kayak nyediain kayak kamu mau didesainin apa, kamu bayar ke kita gitu, kayak gitu sih, tapi secara online gitu loh, harusnya bisa hmm. dong kan, ya kan? Ya harusnya bisa ya. Terus misalnya Bismillah misalnya kan. nanti misalnya nih kalau misalnya apa kayak orangnya oke sama desainmu, terus nanti kayak startupnya itu bisa ngirim tim tim yang bangunan gitu ke tanahnya, ya Iya, keren gak sih? yoi. Nah itu sih yang sesuatu yang menurutku
apa ya, ya sebenarnya kan ada begitu banyak lini bisnis tuh yang belum tersentuh sama teknologi gitu kan. Benar, Nah benar menurutku banget. emang salah satunya dunia arsitektur itu sih yang harapanku bisa kali ini kita yang muda-muda bikin perubahan, bikin sesuatu gitu Yuk, kita harapannya. panggil aja nih satu-satu nih yang anak Arsi, suruh join tuh ada Intan, ada Dida, ada Elda, ada Chandra tuh disuruh join aja tuh. Karena kalau aku sendiri sih agak kurang mau sih kalau suruh balik ke Arsi. Gitu aja sih, Udah San. anu Wak, mau mau libur dari dunia arsitektur Wak. Kayak begitu lulus kuliah tuh kayaknya enggak deh, ini kayak bukan dunia aku kayak nggak sanggup gitu, aku nggak sanggup sakit mah dan lain-lain. Sakit mah, saraf kejepit. Cuman kamu tuh sebagai orang yang tadinya pengen ke kedokteran terus ke arsitektur Ah, dan lulus tepat waktu tuh luar biasa loh. luar biasa ya Bun. Kok Bun? Iya, Kamu tahu kan, aku dari semester 1 kayak nggak bisa nih, aku harus pindah jurusan nih. Ya nggak sih? iya. Aku dulu tuh menilaimu tuh ini anak tuh manja banget gitu. Eh tapi tapi lulus tepat waktu. Gimana ya? Ya, ini tunggu ya. Kayaknya nih aku harus berterima kasih sama Intan Dwi deh. Itu punya Rara tuh. Terus ada Intan Dwi kan. Nah, dia tuh lumayan sangat berjasa sih waktu aku kuliah. Banyak bantuin ya. Iya, dia kayak kalau aku lagi ulang tahun, gitu, Ra mau kado apa? Nggak usah kado, kasih aja gamtek. Uh, Eh, tunggu ya, ini kok makin rame sih. Mamaku join BTW. iya itu ibu ibu Amelia Bustam. Halo ibu. Halo, Ibu Amel. Lanjut, Tidak lanjut. ketawa tuh. Iya, Dida, sorry ya. Dida juga Banyak direpotin ya dia. banyak yang ngasih aku kado waktu kuliah. Gamtek. Tapi kalau yang kayak Gamtek. gamtek yang detail-detail itu loh, San, ngerti nggak sih? Yang Iya. gamtek pintu, tangga. Aduh, kesel banget. Ya aku pernah dimintain siapa ya lupa suruh Sam mau nggak ini bantuin apa ngegambar tapi gamtek gitu langsung skip. Itu apa pas Saya tidak pas udah mau selesai kuliah? Pas udah selesai kuliah. apa. Pas udah selesai kuliah. Terus terus disuruh kan masih ada teman-teman kita yang tugas akhir kan. Hmm. Nah, suruh bantuin tuh salah satu dari mereka aku lupa siapa. Tapi kalau gamtek sih saya skip. Tidak, saya pas. Saya pas. Hai Ridina. Ini juga nih anak. Wiridina. Halo. Em, Gini, sekarang ini kan kita lagi apa ya? Ada di sebuah era modern gitu. Salah satu cirinya adalah bahwa kita sekarang punya yang namanya apa ya nyebutnya ya? Eh, Kebebasan dalam bergerak di dunia internet gitu, di dunia media Mm-mm. sosial dan juga aku kalau bilangnya tuh tsunami informasi gitu. Bukan Maksudnya hanya gimana? sekedar maksudnya gini, kita dulu sebelum adanya media sosial gitu kan, yang namanya informasi itu kan sangat terbatas. Paling kita cuma dengar dari teman kita atau tetangga kita atau dari keluarga gitu. Sedangkan sekarang hampir semua informasi itu bisa kita dapetin tuh. Jadi kayak tsunami kan, bener-bener gede gitu. Oh iya iya. Dia datang ke kita. Itu agak lama loh dinya Pak. Terus. Nah, tapi kan ada sebuah kredo yang kemudian bilang bahwa era seperti ini tuh adalah sebuah era kebebasan kan. Hmm. Cuman menurutmu dengan kebebasan dalam tanda kutip ini tuh apakah benar-benar membebaskan atau justru enggak Kak, menurutmu? Ya lebih bebas nggak sih kayak menurut aku sih orang-orang tuh jadi lebih bisa berekspresi dengan adanya internet dan lain-lain gitu loh.
Buktinya kalau misalnya nggak ada Hmm. yang kayak gitu, kita juga nggak bisa sharing live IG kayak gini kan. Coba bayangin kalau Mm-mm. misalnya kita pandemi tapi nggak ada kayak gini, ngapain tuh kita di rumah? Ya kan? Hmm. Kita nggak bisa bikin konten kayak gini, sharing satu sama lain. Kayak gitu. Tapi gimana menurutmu dengan maksudnya gini, dengan Maksudnya gimana adanya sih? kebebasan enggak, maksudnya ini tuh menurutku menjadi sebuah paradoks gitu loh, seolah-olah bebas tapi di sisi lain kok kayaknya enggak sebebas itu juga gitu, Bebas karena apa sih maksudnya? ya kamu kan jadi bisa mengutarakan apapun kan Oh di iya media sih. sosialmu dan lain Iya, sebagainya. iya, iya. Cuman kan di satu sisi ada aja tuh yang misalnya tiba-tiba ngefitnah kamu juga dengan seenaknya, Bener. nyebarin berita bohong, menghina-hina kamu di sana. Jadi tuh apa iya nih benar-benar bebas gitu? Ya karena Iya nggak sih? kayak nggak tahu ya ini nyambung apa enggak, tapi kayak kayak kalau kita berinvestasi gitu loh, high benefit high risk juga gitu loh. Jadi semakin kita diberi kebebasan tapi resiko untuk kita juga makin besar, dampak-dampak positif dan Hmm, negatifnya tuh pasti yang bakal datang ke kita juga besar gitu nggak sih? Nyambung nggak jawaban? bener juga tapi gitu. Nyambung nggak? Iya sih. Iya Ya, kan? ibaratnya semakin semakin lubang itu dibuka lebar ya emang akan ada begitu Makin banyak hal banyak yang yang masuk kan. masuk kan. Mm-mm. Hmm. Nah, tapi kamu kamu punya keresahan nggak sih dengan era modern yang sekarang ini? Kayak gimana tuh maksudnya? Ya kamu merasa hari ini fine fine aja atau kamu punya keresahan tertentu kayak kok gini Ah, ya atau kalau apa? kalau aku sendiri ya sebagai cewek, cewek kadang-kadang tuh kayak ini nggak sih, aku nggak tahu ya kalau kamu iya apa enggak, cuma kadang-kadang tuh aku merasa aku tuh agak membatasi apa yang aku share di sosial media, ngerti nggak sih? Hmm. Karena kita nggak tahu semua niatan orang, jadi kadang-kadang tuh aku kayak ngerasa agak insecure sendiri gitu loh sama Instagram, kayak wah ini kayaknya ngomongin aku deh, aku kayak sering kayak gitu loh, tapi padahal nggak ada yang ngomongin juga, cuma aku kayak ngerasa aja gitu ada yang ngomongin. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu ya udah tinggal diaktif Instagram aja, Hmm, kayak gitu. menarik juga tuh. Iya, cuma eh gimana ya, kayak itu tuh nggak bisa selamanya kita batasin gitu loh untuk bersosial media, karena kita juga punya kebutuhan di sosial media ya, kayak misalnya aku ngiklanin jejalin juga kalau nggak pakai sosial media nggak mungkin kan pakai koran, Hmm. Hmm. kayak Hmm. gitu. Jadi maksudnya iya kita nggak bisa menghindar dari itu juga gitu loh, karena kita kita mendapatkan benefit yang cukup banyak dengan adanya sosial media dan lain-lain gitu Hmm. sih. Berarti kalau boleh dibilang pada akhirnya itu tuh kembali kepada kebijaksanaan kita masing-masing ya. Betul, betul banget. Dan aku tuh juga kayak baru tahu ya waktu ngerjain jejalin itu, oh kan waktu ngerjain website itu aku sering ikut meeting sama tim development yang bikin websitenya itu kan San. Nah terus tuh kayak bener-bener ngurusin apa kata-kata yang dilarang di website itu aja ribetnya minta ampun, ngerti gak sih? Oh kayak gitu ada. Kayak misalnya kata Baru tahu. XXX kayak gitu nggak boleh ini kata-kata nggak boleh muncul di websitenya Jejalin, kalau orang ada nulis-nulis gitu nggak boleh. Ya Oh, itu aja ngurusnya berhari-hari gitu loh, karena jadi terlalu luas kayak bikin kan. filter gitu ya? Mm-mm, mm-mm, kayak bikin filter gitu, jadi ya gitu, jadi ada list, jadi semua itu list satu page gitu isinya kata-kata kotor gitu loh, ngerti gak sih? Daftar kata-kata umpatan. Iya, lumayan dapat ide baru kalau lagi marah. Menarik juga tuh. Oh, berarti sampai segitunya ya. Hal itu Mm-mm. tuh Dan aku baru tahu dipikirkan juga. gitu. Aku baru tahu juga, jadi kayak aku benar-benar dapat ilmu baru gitu sih. Nah, itu tuh sebenarnya gini. eh, Kenapa kata-kata semacam itu tuh harus difilter gitu, Ra? Maksudnya Hmm, gini. Emang
kan kita ketika misalnya ada kata goblok gitu misalnya, eh ya misalnya kan, maksudnya ya kayak ya udah gitu, emang kenapa sih gitu. Itu tergantung ininya ya, Sannya mungkin tergantung fungsinya. Kalau dijejalin sendiri itu kan dia juga tidak hanya sosial media dan e-commerce, kita juga concern untuk sharing tentang pendidikan, tentang riset kayak gitu loh. Jadi kayaknya agak kurang wajar nggak sih kalau misalnya ada kata-kata kasar yang muncul di website yang konotasinya itu untuk pendidikan, yang kayak gitu sih. Tapi aku ada pengalaman sih, aku juga di Gojek tuh juga ada tahu. Jadi aku pernah, kan aku punya anjing Apa? kan, nah di Gojek Hmm. aku punya Oh anjing. iya Nah ini juga. anjing aku itu aku bawa ke pet shop, dia mandi kan. Terus aku pulang lah pakai gokar. Terus aku bilang ke Mas, maaf Hmm. ya, tapi saya bawa anjing, boleh nggak? Itu tuh anjingnya tuh tulisannya jadi XXXX gitu loh, San. Oh, Nyambung nggak jadi sih? disensor. Disensor. Nyambung. Soalnya kita jadi dikira ngumpat. Iya, Iya kan? makanya mungkin mungkin itu kayak pengalaman, mungkin Aneh dulu juga banyak ya. driver driver kayak Gojek, Gokar yang dikasih umpatan gitu kali ya, makanya mungkin tendensi Dikata-katain. otomatisnya iya. Aku akhirnya ngomongnya jadi kayak, Mas, maaf ya, saya bawa XXXX boleh nggak? Kayak gitu. Itu berarti kalau kita mau nulis anjing itu harus kayak pakai kata-kata alay gitu ya. 4, Nggak tahu pokoknya N, aku, tapi nggak satu. tahu sih, aku belum pernah nyoba. Tapi kalau dijejalin sendiri kata-kata alay yang berkonotasi kasar aja juga di filter. Akhirnya aku di Wow. Gojek ngomongnya, Mas, mohon maaf saya bawa hewan peliharaan boleh nggak? Kayak gitu baru bisa. Oh, berarti Kayak itu gitu. malah itu, Ra. Jadi Mm-mm. kreativitas baru, Ra. Saya membawa peliharaan yang bisa menggonggong. Coba tebak. Olah kata ya. Iya. Kayak gitu sih. Misalnya kalau kita mau cerita, terus kita cerita lagi ngelihat setan, gitu misalnya. Kadang-kadang kata setan itu kan juga di itu kan, Bisa kasar ya. di filter. Mm-mm. Benar-benar. Kamu Terus kok apa ini lagi, sih? Ra, yang hmm? Kamu Apa? nggak nggak ngebrief dulu sih mau tanya-tanya kayak gini, jangan tanya-tanya yang susah nanti aku nggak bisa jawab. Aku tuh nggak punya data pertanyaan. Aku tuh Ya ngikutin harusnya di brief jawabanmu. dulu dong. Nah, selain selain ternyata apa ngefilter kata-kata tuh, hal baru apa aja tuh yang kamu dapat di situ? Jadi, Hmm. lebih kayak ke sistem kerja sih, kayak karena sistem bukan sistem apa ya, kebiasaan ya, kayak yang aku Hmm. alamin di kantorku sekarang sama yang aku alamin di jejalin tuh bener-bener beda. Jadi aku mulai di kerjaanku yang sekarang sama di jejalin tuh semuanya bener-bener dari nol gitu, karena pekerjaanku semuanya Hmm. beda beda dengan punya background pendidikanku tuh beda sama pekerjaanku dua-duanya sekarang kan. Ya. Nah, terus tuh semua aku bener-bener mulai dari nol. Cuma pekerjaanku yang utama ini itu tuh kayak waktu aku baru mulai tuh kayak di training dulu, ayo kalau kamu nggak bisa ikut training ini ya, nanti kalau masih ada lagi kamu naik ke training yang level 2 gitu-gitu loh, San, ngerti nggak sih? Hmm. Nah, kalau beda di kalau aku kerja di yang jejalin ini, kayak semua itu harus apa sih, gercep gitu loh, kayak aku tuh udah Hmm. cerita pada waktu aku apply di jejalin tuh, aku udah bilang aku tuh nggak ada pengalaman, maksudnya even arsitek sama desainer grafis dan lain-lain itu sama-sama mendesain, tapi kan dia punya basic yang berbeda ya. Iya, benar-benar. Dan apalagi yang namanya bikin konsep itu tuh aku kayak bisa setengah mati gitu loh, mikir Iya, mikir lama konsep kan, sekali. San. Iya kan? Nah, akhirnya tapi aku di sini tuh kayak bener dijejalin tuh kayak bener-bener diajarin kayak, ayo kamu kalau nggak bisa cari tahu sendiri gitu loh. Hmm. Aku kayak di hari pertama aku hari aku interview itu tuh
malamnya itu aku udah mulai kerja, San, ngerti nggak sih? Era kita Ya pakai Allah. aplikasi ini ya, bla 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 bla. Aku tuh kayak, ya Allah, ini satu aplikasi aja aku belum ngerti cara guna. Ini udah dikasih 4 aplikasi, suruh ini buat kalau chat pakai aplikasi ini kalau buat ngecek to do list, terus ini kayak apa sih rencanamu nanti dimasukin di sini gitu-gitu deh pokoknya. Tapi di sini aku kayak Hmm. jadi belajar bagaimana kita supaya bisa mendevelop diri kita sendiri tanpa harus kayak ayo kita belajar dulu yuk kayak gitu loh. Hmm. Jadi kayak kita Tanpa harus ada yang nuntun gitu ya. jadi kayak diajarkan untuk gerak cepat gitu loh. Kayak gitu sih. Oh. Itulah salah satu Berarti penyebabnya frozen shoulder, San. Non-stop berarti soalnya. bener tuh. Aku sempat sempat dengar juga bahwa apa iklim di startup tuh sangat sangat cepat dan sangat dinamis gitu kan. Banget. Berarti emang itu terbukti gitu ya. Bener-bener terbukti. Aku kira tuh ya, kan waktu sebelum itu aku kayak kalau sering lihat TikTok, masa sih seitu, masa nggak ada jam kerjanya? Ternyata emang bener-bener nggak ada. Ya jam kerjaku ya kalau kerjaanku udah selesai aja itu baru bisa selesai. Mana yang bikin challenging sih, tapi bukan challenging juga sih. Aku juga seneng sih bisa dapat info banyak. Jadi tuh bos aku bukan bos aku sih kayak head of product kan aku di bagian Hmm. desainnya itu kan orang atasanku kan head of product mereka dia aja Hmm. posisinya tuh di Dublin ngerti nggak? Jadi kalau aku meeting Oh, ya jauh ya. aku kayak udah ngantuk-ngantuk bang aku udah ngantuk udah nggak bisa mikir tapi masih direvisi gitu loh tiada akhir Iya, iya, tanpa iya. revisi terus kayak yes udah misalnya terus aku udah siang nih udah kelar nih ya terus aku kirim ke dia nih baru bales tuh malamnya karena dia baru selesai kerja Ya jadi tuh Allah. kayak ngerti gak sih kayak udah ikut budayanya kerja di startup tapi juga ditambah lagi budaya kerja dengan orang yang kerja di berbagai macam negara gitu loh tapi seru Itu sih selisih berapa jam tuh? Sini sini Dublin tuh. 6 ya kayaknya 6 7 deh apa 8 nggak tahu deh Gila. kurang lebih segitu Gila, gila. ada lagi yang di US kayak itu kan udah Waduh, berapa belas 12 jam. jam sendiri kan iya jadi kalau kita Iya. meeting nih ini nih kasiannya nih yang orang Indo jadi kita baru meeting tuh jam jam 8 apa dia jam 9 aku lupa malam itu nanti selesai jam 2 jam 1 jam Ya 2 Allah. gitu-gitu Anda tetap serasa kuliah ya berarti. iya makanya nggak ada bedanya ternyata Dan ternyata tetap revisi terus. aku Aku kira juga di masalah kerjaan revisi revisi sudah terus berakhir ternyata. apa kamu sekarang lagi ada project apa sih Oh, yang mana nih? Ya ini informal project. ya bukan ini yang lainnya Iya kan aku kerja sekantor sama Astri tuh oh lah kamu di Bali di Jogja aku. Dia yang di Bali, aku di oh sini. kamu kerja Saya di Jogja berhasil. Aku dari Jogja. mantap Tapi kan itunya sama apa? Kayaknya sama orang Australia kan. Jadi itu juga terpaut tuh 3 jam. ya, itu juga Dan kasihan terpaut orang Australia sih terpaut bahasa juga. Bahasa Inggris mulu. Kan kagok ya saya. terus tapi kamu nggak ada planning buat pindah ke Bali gitu sama Asri Tidak. Saya sudah kenapa di ya hemat di sini Lara. emang Iya dong. nggak ada kayak keharusan untuk bekerja di kantor gitu nggak sih Ada, aku udah ditelepon entah berapa kali sama direkturnya. terus Tapi ya saya melobi-lobi akhirnya bisa di sini. Karena kalau di sana kan harus ngekos, makan. iya sih Kan gajiku bener dipotong-potong tuh. Di tapi sini kan kamu lumayan. juga Apa? meeting nggak meeting kayak meeting Kemarin dengan timnya kalau meeting jarang sih ya. Soalnya aku timnya kecil yang di Australia, cuman berapa orang? 5 atau berapa orang gitu. Dan kerjaannya lanskap, jadi bukan
nggak Wow, nggak bikin bangunan gede gitu. Aku lebih ngurusin ngurusin apa tuh halaman-halaman rumah, I like that. courtyard gitu. Jadi kecil-kecil lingkungnya. Tapi Enak seru kalau nggak sih? Kamu bukan emang suka asik kayak ngerjain gitu bagus-bagus. nggak sih? Iya nggak sih? Enggak ya? Hmm, Apa aku salah orang? enggak gitu. Oh Salah enggak. orang tuh kamu siapa tuh? Cuman aku seneng sekarang karena enak banget, menyenangkan aja. Terus gimana rasanya kerja sama orang-orang yang punya culture yang berbeda sama kita? Dalam dalam kasusku sih cukup enak ya karena mereka tuh orang yang jelas. Dalam artian ya kalau Hmm, kalau mulai jam 8 ya mulai jam 8. Kalau pulang jam 4 ya pulang jam 4 gitu. Setelah komitmen kamu ya. jam 4, bener. Setelah jam Hmm. 4 tuh udah nggak akan ada email tuh. Satu Enak minggu ya. juga nggak ada email gitu. Mm-mm. Oh, Jadi nggak direkturnya yang orang Indo apa orang Aussie? kalau jadi sebenarnya kantorku tuh jadi kayak broker gitu loh, pihak ketiga yang menghubungkan Oh, antara alah. arsitek Australia sama arsitek di sini. Oh, projectnya tapi di Aussie. Mm-mm. Kayaknya di sana. Dan kerjanya langsung sama orang sana, email-emailan Ya, atau apa. asik dong. Ya, Ya lumayan ya tapi sih, kan bisa kayak jadi ini kok malah aku yang tanya-tanya kamu. nggak apa-apa. Tapi ini Bebas kayak aja ini. bisa jadi batu loncatan juga gitu loh San kalau misalnya kamu mau step yang lebih jauh lagi kan. Apalagi maksudnya kamu bukan hanya bekerja dengan orang lokal. Aku nggak bilang orang lokal jelek sih, tapi maksudnya kan kalau kita dengan bekerja dengan orang yang punya culture yang berbeda itu kan wawasan kita juga pasti makin luas kan. Ya jadi apa ya, semacam nilai plus gitu ya kalau Iya, dipandangnya gitu. iya, benar banget. Cuman itu hal yang belum bisa, maksudnya kulturnya mereka tuh menurutku hal yang masih sulit untuk diterapkan di kita gitu sih. Kayak ya kita masih sering kan jam 10 malam ditelepon, mana Iya, gambarnya gitu kan, benar. mana Bukan hanya rendernya kerjaan, gitu. kuliah juga masih nggak sih dulu? Kayak nggak Iya. bisa tidur nyenyak gitu loh. Mm-mm. Nah itu sih, itu sesuatu yang masih agak sulit. Dan mereka tuh ternyata orang yang apa ya, katakanlah cukup pengertian. Jadi kayak misalnya gini, aku disuruh ngerjain 3D, Hmm. mereka tuh tanya dulu, Iksan ini aku butuh 3D, deadline-nya hari Kamis gitu misalnya, kamu kira-kira bisa nggak untuk ngerjain ini sebelum deadline itu gitu. Hmm. Ya kalau aku bilang bisa, ya berarti aku kerjain, tapi kalau enggak, ya enggak gitu. Enggak Dan dia nggak kemudian apa-apa. dipaksa-paksa, enggak apa-apa. Wah, enak ya. Jadi lebih baik, jadi kita tuh bisa jujur bahwa oke, aku bisanya ini, aku nggak bisa ini gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi jadi apa ya, lebih lebih secara hubungan tuh clear gitu loh, Ra. Nggak ada beban di Hmm. hati, nggak ada rasa nggak enakan gitu gitu, karena Iya kita sih. jujur di sana. Iya, iya, iya. Karena mungkin maksudmu kalau kita culture yang biasanya ya kita nggak bisa mau nggak mau dikerjain gitu nggak sih? Betul, Kalau kita karena kita melakukan dipaksa. nggak dibayar, Pak. Nggak dibayar, itu dia tuh. Ya kan? Dan ini yang aku kaget sih, ada satu kerjaan belum selesai tapi deadline Hmm. agak mepet gitu lah, terus aku bilang, oke, kalau gitu ini saya akan overtime gitu. Tapi dia bilang nggak usah gitu. Kalau emang udah waktunya berhenti, ya kamu berhenti gitu. Jangan kamu Maksudnya terusin. kamu minta overtime? Mm-mm. Tapi sama mereka nggak dibolehin. Ya iya, iya dong. Karena mereka Ya kan strict dengan biasanya kita waktu ya. nggak, tapi maksudnya gini loh, biasanya kan kita kalau belum selesai ya udah kamu lembur gitu kan. Hmm, 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 hmm. Kalau mereka enggak, ya kalau emang kamu saatnya pulang ya pulang. Ya bagus sih. Kayak, tapi menurutku yang kayak gitu tuh malah lebih sehat untuk in mentally nggak sih? Kayak ya kita ada waktu Bener, istirahatnya gitu loh. bener, bener banget.
Iya kan, Dan aku kayaknya mereka, lanjut lanjut. iya, dan mereka sepertinya tidak berkomunikasi melalui WhatsApp deh. Mereka lewat mana telepon? Enggak, jadi beberapa kultur perusahaan tuh termasuk, sebenarnya ada juga di Indonesia perusahaannya yang temanku kerja di sana, itu startup juga. Jadi kalau membahas kerjaan itu chattingnya nggak di WA, jadi ada aplikasi sendiri untuk kerjaan. Jadi Ya iya, WA-mu aku tuh juga nggak akan pakai. ada tuh grup kerjaan. Iya bener-bener, aku juga Iya pakai kan? gitu. Mm-mm. Dan bahkan tuh aku Dan aku itu lebih kayak sehat. aplikasi tuh baru dengar aplikasi itu tuh di hari pertama aku join, ngerti gak sih? Ini siapa sih? Halo Mbak Rama, keren sih, parah siapa sih? Aduh, Itu ya ampun. partnerku di informal, Halo, Akmal, temanku SMA. thank you, Akmal. Well, it's Rara sih, Kita bukan udah, Rahma. iya Rahma, gak apa-apa. Namanya kan emang Rahma. Iya, iya. Nah, ini sesuatu yang selalu aku tanyain sih ke teman-teman yang sebelum ini. Uh, Kalau suatu hari nanti nih, ada orang yang mau menulis buku biografi tentang dirimu, Nggak mau. kamu mau disebut sebagai apa, Ra? Oh, tidak mau ditulis. Nanti ada yang menulis. Tidak mau di... Oh, Kenapa? Ya, atau kenapa deh kok aku nggak mau ditulis sih? maksudnya ditulis sebagai apa? Maksudnya oh, pekerjaannya kah atau apa? Ya kamu tuh sebagai seorang manusia, kamu pengen disebut sebagai apa? Kalau aku tuh kayak ini bukan biografi sih. Aku kayak kamu ngerti MBTI ya nggak sih? Tidak, apa itu? Yang itu Mohon loh, maaf. yang 16 personalities itu loh, tahu nggak sih? Oh, I know, Yang dulu I know. zaman kuliah sempet populer, ngerti nggak? Ya, 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 tahu, tahu, Kamu tahu. pernah Aku pernah join nyoba itu juga. nggak? Pernah ikut itu nggak? Pernah, cuma lupa hasilnya. Nah, nah itu tuh aku tuh kayak Oh, kalau aku emang ingat. ada yang menulis aku tuh kayak pengen ditulis aku adalah kan aku punya karakternya tuh aku ENJF kan. Ya Mm-mm. pokoknya adalah kepanjangannya. Aku tuh pengen dijadikan contoh nih orang yang ENJF gitu loh. Kayak soalnya tuh aku merasa itu tuh aku banget gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak aku tuh merasa dengan itu tuh Mm-mm. kan sebenarnya mirip-mirip sama zodiak tapi tuh kayak lebih akurat gitu gak sih? Iya, lebih lebih detail, lebih banyak Uh-uh, variabelnya gitu kan. lebih dan dia tuh kayak memandangnya tuh dari in psychology way gitu loh. Nah, terus Hmm. tuh kayak kan kalau kita buka websitenya itu kayak dikasih yang kayak karakter aku yang ENJF itu tuh siapa aja sih orang-orangnya. Nah, aku Iya, tuh pengen ada. gitu loh. Kayak, nih, soalnya tuh aku merasa itu tuh aku banget gitu loh, San. Kayak kalau aku baca deskripsinya tuh, wah ini nih bener aku nih. Kayak Eh, gitu. tapi di situ tuh ada tuh sebutan kamu tuh sebagai apa gitu. Ingat nggak? Iya, iya. Aku Enggak, sebagai maksudnya gini, advokat. yang oh advokat. Jubir. Emang salah Ngerti jurusan ya gak? Anda. Ya, tapi tuh, apa ya? Aku tuh pas kayak baca itu tuh kayak, ya ampun ini tuh aku banget gitu. Ngerti nggak sih yang sampai aku bacain berhari-hari sampai aku tuh cari di YouTube tuh kayak ini tuh buat mengetahui aku lebih dalam gitu loh kayak gimana kayak Hmm. jujur aja aku sempet merasa bimbang sama pekerjaanku yang sekarang gitu dua-duanya karena Hmm. maksudnya aku kerja di RC terus kerjaan utamaku lebih fokus in business and insurance terus habis itu yang side jobnya itu sebagai desainer dijajalin kayak itu kan tiga hal yang berbeda gitu loh Sania nggak sih Iya, iya, iya. ya Benar-benar. kan nah ternyata pas aku baca di MBTI itu ternyata itulah emang karakternya MBTI ngerti kok MBTI sih ENJF gitu loh karena itu emang Apa tuh? apanya oh aku Karakternya ceritain apa? iya iya jadi tuh kayak in general aja ya kayak aku itu orangnya tuh kalau misalnya ini contoh aja deh misalnya aku kerja di arsitek nah tapi aku sendiri Hmm. kerja disuruh bisnis
selama aku ada minat ya aku nggak apa-apa suruh kerja di graphic Hmm. designer selama aku tertarik dan mau belajar itu nggak apa-apa. Jadi aku kayak kan ada beberapa orang yang kalau untuk pindah jalur tuh agak berat kan. Iya. Nah aku sendiri tuh nggak mempermasalahkan gitu loh dengan yang punya jalur yang berbeda karena aku tuh kayak tertarik banyak hal. Bahkan mamaku sama kakakku tuh kayak sempat nanya juga, ini kayak Rara tuh sebenarnya cita-citanya mau apa sih kok dia banyak maunya gitu loh. Aku awalnya ngiranya tuh aku orang yang nggak berpendirian San, karena tuh aku kayak suruh kelas ini mau, suruh kelas itu mau gitu loh. Kayak aku tuh mau semuanya. Tapi Iya, iya. ternyata pas aku baca ternyata itu bagian dari karakter MBTI-ku itu. Terus aku kayak Hmm. jadi aku kayak lebih percaya diri gitu loh karena kan selama ini aku mikirnya aku orang nggak berpendirian kan karena punya dua pekerjaan yang berbeda, background pendidikan yang berbeda kayak gitu-gitu loh. Iya. Rasa Tapi aku labil itu sekarang ya. tapi sekarang aku jadi kayak lebih percaya Lebih diri aja lebih gitu. confident. Iya, jadi kayak nggak ada salahnya kita punya background pendidikan dan pekerjaan yang berbeda gitu. Betul, betul. Aku tuh punya sifat kayak gitu juga, tapi hasilku bukan itu. Jangan-jangan kita sama. Kamu apa sih? Aku itunya lupa, yang IN apa-nya itu Heeh. lupa, tapi di itunya sih di campaigner gitu, tukang kampanye, tukang Campaigner. ngomporin Ah, aku orang. tahu. Aku udah baca itu karakternya. Aku ya sih. Aku kayak bisa nggak tahu ya. Ini aku sok tahu apa bener. Tapi kamu tuh orangnya concern dan aware terhadap isu-isu gitu nggak sih? Suatu isu yang ada. Ngerti Mhm. nggak sih? Iya nggak? Bener nggak? Iya, iya. Iya kan? Aku sendiri kalau Iya sih. aku tuh orangnya sama yang isu-isu tuh kayak oh ya aja kayak oke aku tahu itu tapi ya udah gitu loh kayak Hmm. kayak ya udah cukup tahu aja tapi nggak sampai aku dalamin sedangkan tuh aku kayak kalau ngeliat kamu tuh kalau ada satu isu itu bakal kamu baca. Aku ingat banget kamu waktu kuliah suka nonton TED Talks kan. Iya, benar. Iya kan, kamu cari ide konsep aja di TED Talks kan. Iya kan. Iya, karena nggak nemu-nemu. Oh, aku waktu kuliah dari semester berapa sih, semester 3 sampai PAS tuh konsepnya harmony of nature, tidak pernah ganti. Konsisten Anda. Bagus. Konsisten anaknya, mantap. Oke, ini kita hampir 50 menit nih, udah mau ngobrol-ngobrol. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya sama Mbak Rara, monggo silakan. Apa tuh dari Akmal tuh? Nah, caranya Ini Kak udah kok bisa multitasking dan urusannya bisa kelar semua? Gimana tuh, Ra? kalau dibilang multitasking sih sebenarnya enggak, cuma kita tuh bisa karena kepepet gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau aku nggak ngelakuin ini ya aku kerjaanku terbengkalai, aku kena masalah finansial kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Semua kayak beruntut gitu loh. Iya. Jadi kalau dibilang multitasking juga sebenarnya enggak. Aku kalau kerja juga harus satu fokus aja, nggak bisa nyambi-nyambi yang lain gitu. Jadi kalau tapi Hmm, itu pokoknya kita tuh bisa melakukan itu semua karena keadaannya gitu sih. ya, atau mungkin dibilangnya bisa punya banyak pekerjaan tapi ngerjainnya satu-satu gitu, nggak kemudian bareng-bareng gitu. Bener. Terus kalau urusannya bisa kelar semua, mungkin kalau aku sih lebih ini sih, oh kayak kalau kerja tuh aku kasih waktu gitu loh. Ngerti nggak sih San? Kayak kayak aku Oh, kalau kamu kasih mengerjakan timing, sesuatu, ini harus selesai kapan gitu. iya harus harus ada deadline sendiri sih. Jadi biar kalau kita kerjain pelan-pelan sih, insya Allah selesai. Selama tidak ada revisi. Tahu nggak, Hmm. aku pernah direvisi 16 kali. Apa di kerjaan? Oh, oh, Di kerjaan. Sumpah, gila, meninggal sih aku. sumpah. Aku resign Dan San. cuma gara-gara hal kecil gitu loh, nyebel banget. Apa? Contoh. Contohnya, gara-gara warna bantal. Warna What? satu bantal
itu membuat kerjaanku revisi. Lo emang kamu ngerjain Terus interior? enggak, itu kan masih part of landscape. Jadi emang ada tempat Oh, duduknya terus kasih bantal-bantal gitu. oh Nah, alah. warna satu bantal tuh jadi problem tuh. Pernah gara-gara guci, pernah tuh guci-gucian. Guci, Apa? tolong dong itu. Gucci. Oh. Jadi di bawah pohon palem gitu terus ada guci terus tolong dong itu gucinya diganti yang kayak gini gitu. Saya nggak suka. Gara-gara gitu-gitu doang. Padahal itu kalau nggak tahu sih, tapi kalaupun itu jadi direalisasikan, Gucci-nya kan pasti nggak bisa mirip juga, ngerti nggak sih? Iya, kadang-kadang kan produknya nggak ada. Makanya tuh ya Allah, 16 kali render lagi. Ya, aku tuh kalau revisi tuh sebetulnya tuh lebih suka kayak udah di listin loh, ini kamu revisi, bukan yang aku juga pernah sih ada pengalaman kayak udah aku kerjain, ini revisi ya, tapi tuh revisinya tuh kecil-kecil gitu loh dan dicicil, Sam. Iya, iya Kayak sering banget, gitu. sering sekali. Kayak aduh kenapa sih kayak dari tadi aja gitu loh. Benar-benar. Ya mungkin dia kepikirannya setelah kita revisi itu, kayaknya ini ganti deh. Filmku sih gitu lah, karena aku sering banget kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita Oke, itu apa? uh, apa sih kayak kalau aku tuh kayak aku kalau kelar desain aku tanya ke timku. Nah, timku itu punya pendapat yang berbeda-beda gitu loh, ngerti nggak sih, San? Iya, iya, iya. Nah, itu yang kadang-kadang aduh gimana ya pakai ini, tapi menurut A itu bagus, tapi menurut B itu kurang oke gitu-gitu. Bener sih, susah Kayak tuh. gitu sih. Iya, kalau agak banyak pendapat, akhirnya aku bilang sama atasanku juga, kita bikin grup yuk, tapi yang lebih dikit aja orangnya. Iya, Biar benar, revisinya nggak banyak. Sebenarnya benar. bukan yang nggak mau direvisi sih, cuma tuh itu cukup makan waktu juga nggak sih kalau kita terlalu Iya, bener banyak banget, bener banget, masukan, ya kan? Dan bener akhirnya banget. itu nggak bakal dipakai juga gitu loh, Iya, iya. kayak Untungnya gitu. kayak kayak di perusahaan yang aku kerja tuh yang menentukan keputusan tuh cuma satu orang. Nah, Jadi kalau alhamdulillah emang ya. dia udah oke, ya udah oke gitu. Tapi pakai Gamtek juga, apa 3D aja. Pakai Camtac. Bahkan aku ngewarnain di Wow, Photoshop kan nggak sih? sumpah, Ngewarnain pohon, rumput, sumpah ya asli. ekstra ya. Nggak pernah kebayang aku punya pekerjaan ngewarnain di Photoshop. Tapi jadi Luar lebih biasa. real nggak sih? Tapi jadi bagus lah, sumpah. Iya, makanya kamu dulu nggak ambil kelas Catplanku lanskap tuh ya? cantik-cantik asli. Apa? Satplan yang kubuat tuh jadi bagus-bagus, Oh, cakep-cakep gitu lah. iya, iya. Aku dulu kan ambil kelas lanskap. Nah, di situ sama dosennya diajarin cara pakai apa namanya cara pakai Photoshop kalau kita coloring landscape gitu. Terus kayak hasilnya tuh jadi kayak from nothing into something gitu loh. Bener banget. Iya kan? Dari garis-garis hitam Iya, putih ngerasa menjadi penuh warna. profesional. Ya, oke teman-teman silakan yang pada mau tanya sama Rara, anything boleh tanya-tanya. Oke Ra, ini pertanyaan penutup dariku deh. Oke. Nah, kita udah masuk jam nih. Eh, dalam 10 tahun ke depan nih, kamu pengen melihat dirimu kayak apa tuh, Ra? Aduh, mikir dulu. Banyak maunya nih soalnya. Nggak apa-apa dong, diungkapin aja. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa bantu ngewujudin kan? Enggak sih. Aku mungkin kalau 10 tahun ke depan ini dalam sudut pandang apa sih pekerjaan? Ya Hmm, terserah sih sebenarnya. aku sebenarnya kalau untuk 10 tahun ke depan tuh justru malah pengen kerjanya yang udah santai aja gitu loh. Kalau emang aku bisa ada modal buka usaha, ya aku pengen buka usaha yang bukan aku yang kerja gitu loh, ngerti gak sih? Jadi Hmm, kayak dalam range tahu-tahu. tahun ini sampai 10 tahun ke depan tuh mendingan aku yang kerja berat dulu, tapi nanti aku tinggal menikmati hasilnya di 10 tahun. Jadi kalau
ditanya 10 tahun ke depan mau jadi apa, oke jadi orang yang leyeh-leyeh aja gitu loh, menikmati masa mudaku yang sampai tua gitu. Bagus. Iya kan? Kita Kapan lagi punya umur 35 tahun bisa santai-santai. benar. Tapi Kita duitnya punya tetap masuk. pemikiran yang sama. Iya. Yeah. Yoi. Kita pengen nganggur dengan tenang. Tapi tuh MBTI-mu tuh kamu cocok kerja di pemerintahan loh, San. Oh ampun, tidak mau. Nggak apa-apa, coba aja. Kamu udah pernah nyoba daftar PNS? Iya kan, kita samaan. Oh iya, ketemu kamu Iya, di Jakarta ketemu Timur. di Jakarta. Jakarta Timur. Terus masih Aku tanya kayak, kenapa daftar, ternyata disuruh orang tua. iya. Itu siapa aja? Aku ketemu kamu, ketemu Dina, ketemu kakak tingkat, lupa siapa. Sama Aldira nggak sih? Kamu sama Aldira? Itu juga. Aku kaget tuh lihat Iya. kamu di Jakarta tuh. Ini siapa ya? Kayak kenal deh. Rara. Ya Allah. Jauh-jauh di sana. Hal yang diterima kayak cuma 9 orang. Iya, benar. Ya udahlah. Ya udah. Oke, Ra. Thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol bareng di sini. Udah sharing-sharing cerita tentang startup, dunia startup dan lain sebagainya. Semoga nganggur dengan tenangnya terrealisasikan. Amin ya Allah. Amin. Aku mau menikmati masa dewasaku dengan tenang. Ya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Iya, sama-sama. Aku yang terima kasih. Thank you buat teman-teman yang udah join juga. Nantikan personal meeting selanjutnya. Insya Allah. Semoga seminggu lagi dengan Akmal itu. Hey Akmal, Anda harus bikin. Anda jangan lari ya. Kamu mengundang siapa minggu depan? Minggu depan apa 2 minggu lagi sih? 2 minggu lagi. Tapi kalau Akmal bisa, dia harusnya minggu depan sih. Oh, Akmal ada di RC juga. Akmal anak manajemen. Oh. Dia sekarang menjadi anak corporate. Wah, budak corporate. Aku suruh rasa-rasan BUMN tapi dia nggak mau. Ya udah deh. Kita ini aja, aku pilihin mau nggak siapa yang mau kamu undang? Siapa emang? Ada Ridina, ada Intan, teman-teman kita ada sendiri. Elga. Ya bisa deh. Udah deh. Kita lihat akan siapa. Belum gue pikir deh soalnya. Oke. Kalau begitu. Oke. Sekali lagi. Thank you, Ra. Terima kasih semua. Thank you, San. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Dan see you minggu selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.